Ahli digital forensik Rismon Sianipar tidak percaya pada hasil analisa Pusat Laboratorium Forensik terkait ijazah Jokowi. Karena rekam jejak di 4 kasus membuat Rismon Sianipar tak percaya Puslap 4 soal ijazah Jokowi dari Bareskrim Polri. Rismon pun mengurai 4 alasan kenapa ia tidak mempercayai Puslap 4. Yakni karena Rismon melihat rekam jejak buruk dari institusi tersebut. Jejak pertama yang disorot Rismon adalah saat polisi menangani kasus Vina Cirebon. Rismon bahkan menyebut Bareskrim Polri sebagai penipu. Menurut Rismon, ada hal tak patut yang dilakukan kepolisian sehingga kasus tersebut menjadi terhambat penyelesaiannya. KM50, polisi memerintahkan si data CCTV, HP di rest area KM50 dihapus, belum lagi genangan darah tidak dipelis lain. Terus 20 jam sebelum kejadian 7 Desember fiber optik putus, percaya nggak? Tidak dianalisa itu serat optiknya bagaimana digunting dimakan tikus, enggak ada. Hanya dibilang tidak dapat mengirimkan gambar ke server di Bekasi, percaya nggak? Pungkas Rismon. Hingga akhirnya Rismon Sianipar mengibaratkan sertifikasi yang dimiliki Puslap 4 seperti mobil mewah. Ahli psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel memberikan komentarnya terkait 4 kasus yang membuat Rismon Sianipar tak percaya hasil uji lab 4 ijazah Jokowi dari Bareskrim. Dikatakan Reza, setidaknya dari 4 kasus yang ahli forensik digital itu sebut, hasil uji saintifik oleh Puslap 4 Polri memang patut dieksaminasi silang. Bahkan semua yang disebut sebagai hasil pemeriksaan saintifik oleh Polri, apapun bentuknya, di instalasi Polri manapun, semestinya bisa dikenakan cross-examination, kata Reza, Kamis, 29 Mei 2025. Dikatakan Reza, persidangan perlu ekstra hati-hati terhadap kemungkinan bukti telah kompromited, contaminated, dan corrupted. Termasuk perusakan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan kalangan yang berafiliasi dengannya. Sehingga, membuka akses bagi terdakwa untuk juga melakukan uji saintifiknya sendiri merupakan cara untuk menangkal 3C tersebut sekaligus memenuhi azas fairness di ruang penegakan hukum. Ujung-ujungnya, terguncang kita berhadapan dengan kemungkinan yang tidak bisa dinihilkan. Bahwa, obstruction of justice ironisnya dapat dilakukan lembaga penegakan hukum itu sendiri, ujarnya.